Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Curriculum and Material Development yang kami muliakan, dan seluruh teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini yang insyaallah bermanfaat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umat. Sebelum kita melangkah masuk ke materi, perkenankan saya Muhammad Nawab bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri kedua atau terakhir pada kesempatan kali ini, dan teman saya atas nama Andi Edista Amalia sebagai pemateri yang pertama. Untuk Andi Edista Amalia, kepada pemateri pertama, time is yours. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai isi modul ajar ini, terlebih dahulu saya akan membacakan informasi umum dari modul ini. Ya, nama penyusun dari modul ajar ini yaitu Erni Hamdani SPD ING, yang dimana modul ini disusun untuk Satuan Pendidikan MTS Negeri 1 Majene. Ya, modul ini ditujukan untuk kelas 7, tepatnya kelas 7D, yang berada dalam fase D sesuai dengan pembagian fase dalam kurikulum Merdeka. Ya, mata pelajaran yang menjadi fokus dalam modul ajar ini adalah bahasa Inggris dengan tema pembelajaran study habit, atau dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan belajar. Ya, untuk pelaksanaan alokasi waktu yang diprediksi adalah 3 kali 40 menit yang disesuaikan dengan satu pelajaran, satu pertemuan di tingkat SMP atau MTS. Ya, dan terakhir, tahun penyusunan modul ajar ini adalah tahun 2024. Ya, untuk bagian selanjutnya itu ada kompetensi atau capaian pembelajaran. Di dalam modul ajar yang kami analisis ini, ada 2 kompetensi yang kami temukan. Yang pertama itu, siswa mampu mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada chapter sebelumnya dengan bantuan guru yang dapat menggunakan bahasa Inggris secara penuh atau menggunakan bahasa Indonesia bila diperlukan. Kemudian, siswa mampu memahami tujuan dari chapter atau materi yang akan dipelajari dengan guru yang menyesuaikan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dan untuk tujuan pembelajaran, ada 3 poin yang kami temukan. Yang pertama itu talk about class schedule and school subject, mampu berbicara mengenai jadwal pelajaran dan mata pelajaran sekolah. Kemudian talk about online learning tips, mampu berbicara mengenai tips pembelajaran daring. Kemudian terakhir yaitu describe one's study habit, mampu mendeskripsikan kebiasaan belajar seseorang. Adapun slide selanjutnya yaitu asesmen. Ya, asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran dalam modul ajar ini? Di sini ada 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, digunakan untuk mengetahui kondisi awal mental peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, asesmen formatif, di antaranya meliputi diskusi untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis siswa. Kemudian presentasi untuk melatih keberanian, kemampuan berbicara di depan umum, dan kerjasama kelompok.
Adapun unjuk kerja untuk menilai keterampilan proses siswa selama pembelajaran berlangsung. Asesmen ketiga itu ada asesmen sumatif, yang dimana ini dilaksanakan di akhir pembelajaran untuk mengukur capaian akhir siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Ini dilakukan melalui observasi, pemeriksaan lembar kerja, penilaian individu, kelompok, performa, serta tes tulis. Bagian selanjutnya yaitu kesesuaian asesmen dengan tujuan pembelajaran. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, terdapat 3 tujuan pembelajaran. Antaranya siswa mampu berbicara mengenai jadwal dan mata pelajaran sekolah mereka, kemudian mampu berbicara mengenai tips pembelajaran daring, serta mampu mendeskripsikan kebiasaan belajar seseorang. Kemudian, kesesuaian dengan ketiga asesmen ini bagaimana? Menurut kami, asesmen diagnostik belum secara langsung mengukur keterampilan berbicara dan mendeskripsikan sebagaimana tercantum dalam tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen formatif seperti diskusi, presentasi, dan unjuk kerja mendukung pencapaian tujuan tersebut karena melibatkan komunikasi lisan. Sementara itu, asesmen sumatif seperti observasi dan penilaian performa dapat mencerminkan keterampilan itu, tergantung pada implementasinya. Jadi kesimpulannya, asesmen formatif dan sumatif memiliki kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, terutama dalam aspek pengembangan keterampilan berbicara dan mendeskripsikan. Sedangkan asesmen diagnostik lebih berfungsi sebagai pengukuran awal yang tidak secara langsung menilai pencapaian tersebut. Baik, setelah tadi kita melihat dan mendengarkan materi dari teman kelompok saya mengenai kompetensi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen dan analisis kesesuaian asesmen dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama pendekatan, model dan media pembelajaran, yang kedua kesesuaian langkah-langkah dengan tujuan pembelajaran dan asesmen, dan yang ketiga atau yang terakhir saran dan perbaikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita mengidentifikasi pendekatan, model, dan media pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan scientific or scientific approach karena terlihat ada kegiatan. Pertama, kita mengamati. Siswa mengamati gambar, teks, dan informasi visual. Yang kedua, menanya. Bagaimana siswa bertanya tentang kata-kata atau ungkapan baru. Yang ketiga, mengumpulkan informasi melalui teks, bacaan, dan tanya jawab. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Siswa menarik kesimpulan, mengelompokkan informasi. Dan yang terakhir, mengomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil kerja, berdiskusi, dan menulis deskripsi. Selanjutnya model pembelajaran, yakni model discovery learning, terlihat dalam kegiatan menemukan makna frasa atau kosakata melalui konteks dan gambar. Poin yang kedua, project based learning atau PJBL. Pada bagian ini, penugasan menulis deskripsi kebiasaan belajar diri sendiri dan teman. Dan yang terakhir, cooperative learning, saat siswa berdiskusi, saling bertanya tentang kebiasaan belajar dan bermain board game. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang pertama worksheet atau lembar kerja siswa, yang kedua gambar atau visual untuk mendukung pemahaman kosakata dan konteks, yang ketiga teks naratif dan deskriptif yakni dalam bentuk bacaan, yang keempat board game untuk permainan edukatif, dan yang terakhir tabel kategori atau struktur teks. Materi yang kedua yakni kesesuaian, langkah-langkah dengan tujuan pembelajaran dan asesmen. Di poin A, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama talk about class schedule and school subject. Meskipun tidak terlalu dominan di pertemuan ini, keterkaitan tetap dijalin dengan unit sebelumnya. Yang kedua, talk about online learning tips, disisipkan melalui teks bacaan dan tips belajar. Yang ketiga, describe one study habits, dan ini sangat terlihat jelas menjadi fokus utama di semua aktivitas.
seperti membaca, berdiskusi, menulis teks sendiri, hingga refleksi. Di poin B, kesesuaian dengan asesmen. Yang pertama, asesmen formatif dan sumatif sangat sesuai. Yang kedua, diskusi, isian teks, true or false statements, and board game sebagai formatif. Yang ketiga, penulisan deskriptif tentang study habits sebagai sumatif atau hasil akhir siswa. Yang keempat, instrumen penilaian, misalnya pengamatan guru, lembar kerja, dan teks siswa, mendukung proses penilaian yang berorientasi pada proses sekaligus produk. Jadi pertanyaannya, apakah poin di atas sudah sesuai? Jawabannya ya, sudah sangat sesuai. Karena tujuan pembelajaran berfokus pada keterampilan berbahasa Inggris seperti reading, writing, and speaking, dan pencapaian kompetensi komunikatif, dan itu terwujud dalam seluruh kegiatan. Dan langkah-langkahnya pun sangat sistematis, mulai dari eksplorasi, pemahaman, hingga produksi or output writing. Penggunaan media bervariasi memadukan visual, teks, tabel, dan permainan interaktif untuk menyesuaikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Serta penilaian ini dirancang tidak hanya untuk mengukur hasil, tetapi juga proses belajar siswa. Kemudian materi yang terakhir atau yang ketiga, saran dan perbaikan. Adapun saran dan perbaikan terhadap perancangan pembelajaran dengan bahasa yang lebih halus dan rapi, yakni kita dapat menggunakan kata depan seperti sebaiknya, perlu, dan disarankan agar terdengar sopan dan profesional. Adapun saran dan perbaikan terhadap perancangan pembelajaran. Yang pertama, perlu penyusunan tujuan pembelajaran yang lebih terukur. Disarankan agar tujuan pembelajaran dirumuskan secara lebih spesifik dan operasional. Misalnya, dengan menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan diukur, seperti menyebutkan, menulis, mengidentifikasi. Hal ini akan mempermudah guru dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Yang kedua, sebaiknya penilaian dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terdapat kesesuaian antara kegiatan dan tujuan, namun sebaiknya bentuk penilaian, terutama sumatif, benar-benar mencerminkan kompetensi yang dituju, seperti kemampuan menulis teks deskriptif atau menggunakan adverb or frekuensi secara tepat. Hal ini untuk menjamin penilaian benar-benar mengukur apa yang diajarkan. Yang ketiga, disarankan agar rancangan pembelajaran mencantumkan pendekatan diferensiasi atau adaptasi pembelajaran untuk siswa dengan kemampuan yang beragam, misalnya dengan menyediakan tugas tambahan bagi siswa cepat atau bimbingan khusus bagi siswa yang masih mengalami kesulitan. Yang keempat, sebaiknya media pembelajaran divariasikan. Penggunaan worksheet sudah baik, namun sebaiknya dilengkapi dengan media lain seperti gambar, video, atau aplikasi interaktif agar pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Dan yang kelima, pengelolaan waktu kegiatan inti. Materi dalam kegiatan inti sangat padat dan mencakup banyak keterampilan sekaligus, seperti reading, vocabulary, grammar, writing, dan speaking. Disarankan untuk membagi kegiatan inti, khususnya section 2-4 ke dalam 2 pertemuan. Hal ini agar waktu pelaksanaan lebih efektif dan siswa tidak terburu-buru dalam memahami materi, karena materi inti sangat padat dan mencakup banyak keterampilan seperti reading, vocabulary, grammar, writing, dan speaking. Baik, mungkin itulah tadi materi yang bisa kami paparkan dengan tema study habits. Salah dan kurangnya dalam penulisan maupun pemaparan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.